Shalom. Shalom. Puji Tuhan semua dalam kondisi sehat Bapak Ibu. Dan suara saya juga saat ini sudah sehat. 3 minggu saya tidak pelayanan, itu merupakan suatu yang menyedihkan menurut saya. 4 bulan suara saya parau, dan ketika saya memutuskan untuk ke dokter THT, dokter bilang harus vokal rest, tidak boleh menyanyi. Saudara bisa bayangkan, ketika berdoa saya tidak bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Ketika beribadah di tempat ini saya tidak bisa mengeluarkan suara, saya tidak boleh, supaya suara saya cepat pulih. Setiap malam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan pita suara saya rindu menyembah Tuhan. Saya rindu Tuhan, apapun saya akan lakukan. Saya rindu Tuhan, suara saya buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya sampai saat ini saya bisa berdiri di tempat ini dan saya bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu keluarkan suara kita. Tuhan berikan suara untuk menyembah Dia. Berikan hati kita untuk meninggikan Dia pada saat ini. Dia ada di tempat ini, Dia rindu untuk disembah. Dia rindu untuk dipuji oleh setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa buat hari ini. Kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami mau meninggikan Engkau, satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan di tempat ini. Mari Bapa dimuliakan nama. Yesus hadir di tempat ini bersama dengan kami. Nikmati segala pujian penyembahan kami Yesus. Nikmati segala sembah kami Tuhan. Mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang layak. 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 Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Ya Yesus, mari kita bangkit berdiri, kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau yang layak. Jesus, haleluya. Kau dekat dengan semua yang membah. Amin Tuhan. Betapa besar dan mulianya karya-Mu.
Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Ya Tuhan, kini ku angkat tangan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, yes Tuhan. Amin. Sekali lagi Kau dekat dengan semua yang memanggilmu Tuhan. Kau hadir di tempat ini dalam kemuliaan-Mu. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya Amin Tuhan. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya Yesus, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kinamaya atas Kau yang kami layak, kami dilayakkan untuk datang menyembah-Mu. Kau yang Yesus, Kau yang layak, Kau yang
bagi namamu Bapakku. Yes, hosana bagi namamu. Terpujilah namamu Yesus. Layak kau ditinggikan di tempat kudusmu. Layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selama. Raja, Raja atas segala raja. Amin. Yes, Tuhan. Layak kau. Bagi Raja di atas segala raja, amin. Dia layak menerima segala pujian. Yeay. Mari keluarkan suaramu, puji Dia. Yeay. Yesus, kau layak.
bebaskan kami dari dosa. Layaklah Kau ditinggikan Tuhan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan di tempat ini. Hanya Yesus yang layak dimuliakan dan diagungkan. Amin. Mari bersuka cita bagi Yesus. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya samanya, ajaib perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Mari tepuk tangan buat Yesus. Katakan hanya Dia, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Yeay. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanyalah Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Hanya Yesus yang menjadi bagian dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Kaulah kerinduan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Harta dunia semua akan hilang lenyap. Tapi hanya Yesus
satu-satunya pribadi yang kekal. Bapa, kami rindu di sisa hidup kami ini Tuhan, kami benar-benar bersatu bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam-Mu, hidup di dalam rencana-Mu Yesus. Pulihkan hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milik. Keindahan-Mu Tuhan memudarkan dunia ini Tuhan. Yes, di mataku Engkau termulia. Katakan sungguh-sungguh dari hati kita, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini Tuhan. Amin Tuhan. Segarkan jiwaku. Amin Tuhan. Jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh hatiku. Ubah untuk terus mengasihi-Mu, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau yang lebih dari dunia ini. Katakan sama-sama, yang kuingini hanya Engkau. Yang kuingini Engkau tinggal dalam rencana-Mu dan dalam kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini Tuhan. Amin Yesus. Yes. Semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sama-sama katakan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta
segalanya di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segala. Hanya Yesus, hanya Yesus dalam hidup. Kerajaan Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang. Hanya Kau Tuhan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu, Bawa hati kami melekat kepada Tuhan. Bawa hati kami mengasihi Tuhan. Oh Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang peduli atas hidup kami. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Jangan sembunyikan dirimu dari kami Tuhan. Jangan sembunyikan hadiratmu dari kami. Jangan sembunyikan kehendakmu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaranmu dari kami. Bahwa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Roh Kudus, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan umat-Mu, Kau yang menyembuhkan umat-Mu, Engkau yang memerdekakan umat-Mu, Engkau yang menguatkan umat-Mu. Berbicara Engkau Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau lewat guru-guru Tuhan. Biar anak-anak bertumbuh dalam kebenaran firman. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah. Kita sudah memasuki bulan 9 Saudara ya. Sebentar lagi kita akan persiapan Natal. Rasanya waktu itu cepat berlalu Saudara ya. Tinggal sekitar 4 bulan kita akan selesaikan tahun ini. Dan saya tetap
bergumul, tetap berdoa supaya apa yang menjadi goal, target dari gereja ini, tema kita sepanjang tahun ini adalah God centered, saudara. Kalau saudara perhatikan semua khotbah-khotbah saya membawa kita untuk terpusat kepada Tuhan, saudara. God centered. Bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada keadaan di sekitar kita. Karena kalau kita melihat keadaan sekitar kita, saudara, kita bisa lemah, kita bisa putus asa. Kalau kita lihat tantangan di sekeliling kita, saudara, kita bisa putus asa, saudara. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat kita tetap kuat, satu-satunya yang membuat kita tetap semangat di dalam Tuhan adalah ketika hati kita ini kita arahkan hanya kepada Tuhan, kita memandang Tuhan yang sudah mengasihi kita memandang Tuhan yang sudah menebus kita, yang menjadi Bapa kita memandang Tuhan yang punya rencana atas hidup kita, dan Dia Allah yang berkuasa membawa kita masuk ke dalam rencananya. Jadi karena itu mari tetap jangan terkecoh dengan apa yang terjadi. Memang ada banyak distraction, pengalih perhatian saudara. Bisa keadaan ekonomi kita, bisa sakit penyakit kita, bisa mungkin perlakuan-perlakuan orang di sekitar kita itu bisa mengalihkan hati kita sehingga kita tidak lagi fokus apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena itu mari tetap kita God centered, saudara. Karena itu saudara, kita sudah beberapa tahun terakhir kita mengadakan doa puasa setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Saudara mari, jangan saudara kehilangan momentum ini, saudara. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita doa puasa, dan setiap malam, kecuali hari Minggu ya, kita kumpul di ruang Surabaya, kita menyembah 1,5 jam, 2 jam. Kita hanya menyembah, dan kita berdoa buat jemaat, kita berdoa buat gereja ini, kita berdoa bagi kota ini, kita berdoa bagi bangsa ini, saudara. Ambil bagian, jangan sampai ketinggalan. Pasti ada pengalaman-pengalaman spiritual yang akan kita alami di sana, saudara. Ya, di dalam doa puasa itu. Mungkin saya bilang, Kak, saya nggak kuat puasa 24 jam, nggak apa-apa, saudara. Puasa berapa sekuatnya, saudara. Saya hari ini, Kak, nggak puasa, boleh nggak sore doa? Boleh, silakan, saudara. Yang penting kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Jangan izinkan dunia ini merenggut hati kita, saudara. Jangan izinkan. Pagi hari ini, tema yang sedang saya gumulkan adalah perubahan natur, saudara. Perubahan natur. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 18. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Kristus mati itu bukan cuma untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Ini menarik, saudara ya. Perhatikan ini baik-baik nanti. Saya ketika gumulkan ini gini. Yesus mati untuk semua orang. Berarti Yesus menebus dosa semua orang enggak? Betul? Yesus menebus dosa semua orang. Sementara yang membuat kita enggak masuk surga apa? Dosa. Perhatikan. Yang membuat kita enggak bisa masuk surga adalah dosa. Tetapi Alkitab katakan Kristus telah mati untuk semua orang. Logikanya harusnya masih ada enggak orang masuk neraka? Harusnya sudah tidak ada lagi orang masuk neraka. Betul? Karena Kristus sudah menebus dosa semua orang. Di dalam 1 Yohanes juga nanti saudara temukan itu. Tetapi faktanya Alkitab katakan masih ada orang masuk neraka. So, target dari keselamatan itu apa? Apakah cuma sekedar masuk surga? Kalau cuma sekedar masuk surga, harusnya semua orang sudah masuk surga. Karena Kristus sudah mati
mati untuk semua orang. Ketika saya renungkan ini saudara, saya mulai bergumul. Loh, kok bisa ya? Berarti ada sesuatu yang Kristus mau kerjakan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar memindahkan manusia dari neraka ke sorga. Bukan. Dan itulah sebenarnya yang harus dicari oleh orang Kristen. Dan itulah nanti yang membedakan antara kekristenan dengan semua agama di dunia. Saudara berpikir enggak? Kalau saya di sorga ngapain? Selama-lamanya loh. Selama-lamanya. Ngapain? Ngapain? Ada orang bilang gini, oh kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bagaimana? Nyanyi-nyanyi. Masa 24 jam nyanyi-nyanyi, forever and ever. Nyanyi-nyanyi. Ngebosenin saudara, betul gak saudara? Kita nanti di sorga itu memerintah bersama dengan Tuhan. Untuk kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan, kita harus punya pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa maunya Tuhan dan kita melaksanakan kehendaknya Tuhan. Untuk itulah kita dipersiapkan. Makanya Tuhan Yesus katakan di amanat agung itu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Murid Kristus. Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Pola pikir Kristus, selera Kristus, karakter Kristus, tujuan Kristus. Makanya selalu saya katakan gereja itu sekolah membentuk umat pilihan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga orang-orang ini nanti layak dibawa memerintah bersama-sama dengan Kristus. Di dalam perusahaan itu, sebelum orang menjadi bagian dari perusahaan biasanya ada training saudara. Training. Nanti masa training ini dilihat saudara. Orang ini bisa nggak menangkap visi perusahaan? Orang ini bisa nggak punya standar seperti yang perusahaan harapkan? Kalau dia tidak layak saudara, dia tidak dipakai. Sama. Sama. Makanya ada orang-orang nanti yang kelihatannya atau merasa masuk sorga. Tapi Tuhan bilang, aku menolak mereka. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, nah ini goalnya saudara, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Menilai Kristus dengan ukuran manusia. Jadi kita nggak boleh menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kadang kita mengukur Tuhan itu dari perspektif manusia. Ini yang membuat kita kacau. Karena kita mengukur Tuhan dari perspektif manusia. Sehingga kita salah tangkap. Kita selalu berpikir gini, dia kan maha kasih. Nggak mungkin dia bawa saya ke neraka. Itu perspektif manusia. Dia kan maha mengampuni walaupun saya hidup dalam dosa, pasti dibawa dia masuk surga. Itu perspektif manusia. Jadi ini yang menarik saudara. Saya lama renungkan ini. Saya butuh bertahun-tahun untuk memahami ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak orang berpikir apa sih yang lama itu, apa yang baru itu. Oh yang lama itu dulu saya main judi, sekarang nggak main judi. Dulu saya berzina, sekarang tidak berzina. Saudara, agama lain bisa lakukan nggak?
Bisa nggak lakukan itu? Bisa. Tidak perlu Kristus. Tidak perlu Kristus. Oh dulu saya miskin, sekarang jadi saya kaya. Saudara nggak perlu Kristus bisa kayak gitu saudara. Betul nggak? Menarik. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Jadi Rasul Paulus dipercayakan pelayanan pendamaian. Saya sebagai hamba Tuhan dipercayakan untuk pelayanan pendamaian. Dan satu saat saudara pun akan dipercaya Tuhan untuk menjadi pelayan pendamaian. Saudara, perhatikan. Saya berusaha menjelaskan ini sesederhana mungkin. Saya tahu ini nggak mudah saudara. Rumit saudara. Saya akan berusaha menjelaskan sesederhana mungkin supaya kita bisa tangkap saudara. Perhatikan. Target utama kekristenan itu bukan sekedar supaya kita bisa berbuat baik. Bukan juga sekedar tidak lagi melakukan dosa. Karena semua agama bisa membuat kita berhenti melakukan dosa. Juga bukan supaya kita diberkati atau sembuh dari penyakit atau supaya hidup kita nyaman. Bukan. Satu saat ada orang-orang yang datang mencari Yesus. Tuhan bilang, kamu mencari aku karena kamu makan roti. Karena kamu lihat mujizat. Bukan karena kerajaan Allah. Semua mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan bukan tujuan. Makanya kalau kita lihat tidak semua orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Semua mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, Alkitab katakan itu cuman menjadi tanda, petunjuk arah supaya kita bisa melihat kerajaan Allah dan supaya kita bisa melihat arah dari kekristenan itu. Itu tujuannya. Tetapi seringkali orang hanya berhenti di mujizat. Hanya berhenti di berkat. Sehingga ketika dia sudah mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak lagi mencari Tuhan sebelum dia belum dapat mujizat. Atau ketika dia sudah diberkati. Dia tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti sebelum dia diberkati. Karena tujuannya berkat. Atau seringkali ketika orang tidak mengalami mujizat, ketika tidak mengalami berkat, mereka mulai kecewa, mulai marah sama Tuhan dan mulai memberontak sama Tuhan. Jadi target utama kekristenan adalah supaya kita mengalami perubahan natur dari natur dosa kepada natur ilahi. Makanya Tuhan katakan jadikan semua bangsa muridku. Saudara, orang kalau sekolah sungguh-sungguh saudara, pasti berubah. Betul? Kalau dia sungguh-sungguh sekolah dan sekolah yang benar, di sekolah yang benar saudara, pasti saudara kaget nanti misalnya, saudara sudah gak ketemu orang, saudara punya teman, gak ketemu misalnya selama 10 tahun atau 12 tahun. Kenapa? Dia kuliah S1 misalnya di Amerika, di Harvard University, S2 di Harvard University, terus S3 di Harvard University. Ketika dia kembali saudara kita ketemu, kita akan melihat orang ini kok beda ya. Nggak seperti yang dulu lagi. Cara berpikirnya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara meresponinya berbeda. Ada sesuatu yang kelihatannya tidak sama lagi. Harusnya kekristenan itu seperti itu. Saya punya punya sepupu saudara. Dia masuk tentara. Kebetulan saya pernah tinggal di rumah dia 3 tahun saudara. Di rumahnya dia. Jadi saya tahu betul siapa dia. Saya tahu karakternya, saya tahu pola pikirnya saudara. 3 tahun saya tinggal di rumah dia, satu kamar dengan dia. Kami hidup bersama, bermain bersama, bertumbuh bersama. Setelah SMA saya ke Jawa, terus dia ngambil tentara saudara.
Kebetulan di tentara ini dia masuk Kopassus, saudara. Kopassus. Saudara tahu bagaimana kerasnya pendidikan Kopassus, saudara ya. Bahkan dia sampai dikirim ke luar negeri beberapa kali, saudara, untuk pelatihan-pelatihan. Ketika beberapa tahun saya nggak ketemu dia, mungkin ada hampir 7-8 tahun, saya ketemu lagi. Yang ada dalam pikiran saya, dia sepupu saya yang dulu, betul kan? Ternyata ketika saya ketemu kok beda ya. Kok kayaknya bukan namanya Franz, saudara. Franz yang dulu saya bilang. Kayaknya ngomong pun kami udah nggak nyambung, saudara. Kenapa? Pendidikan militer, pendidikan Kopassus itu sudah membentuk dia menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Kebetulan saat itu dia masuk Gultor, saudara. Gultor itu khusus nangani teroris, saudara. Dan selama dia masuk di bagian Gultor itu, saudara ya, dia tidak boleh dihubungin. Tidak ada yang boleh tahu nomor handphonenya, saudara. Dia sangat tersembunyi, saudara. Jadi nggak ada yang bisa ngubungin dia. Karena memang harus dicuci otak. Berubah. Saudara, bukankah Alkitab mengatakan kita ini prajurit, saudara? Prajurit. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, kita masuk dalam sebuah sekolah yang disebut dengan sekolah Kristen, pemuritan. Dan kita dipersiapkan jadi Kopassus, sehingga cara berpikir kita tidak sama lagi dengan cara berpikir dunia. Cara kita melihat tidak sama lagi dengan cara dunia. Cara kita memutuskan tidak sama lagi dengan cara dunia. Karena standar kita bukan dunia lagi, tetapi kerajaan Allah. Makanya jangan heran kalau saudara sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ikut Tuhan dan serius ikut Tuhan. Percayalah. Dulu yang teman-temanmu itu mulai nggak nyaman dekat sama kita. Pasti nggak nyaman. Dan cenderung mereka akan bilang gini, sombong lah, sok rohani lah, sok kudus lah. Betul gak saudara? Bukan dibuat-buat karena memang kita sudah tidak lagi menikmati cara hidup yang lama. Kekristenan itu harusnya seperti itu, saudara. Makanya Alkitab katakan kita ini seperti garam dan terang. Orang bisa melihat, loh dia setelah menjadi orang Kristen kok berbeda ya? Kok berbeda ya? Menarik kehidupannya, berdampak, mewarnai. Pertama kali mama saya datang ke Tulung Agung, saudara. Dia lihat kehidupan kami. Habis khotbah saya seperti ini, saat itu masih di ruko, saudara. Mama saya bilang gini, kamu bukan seperti anak yang pernah saya kenal, katanya. Saya sudah tidak kenal kamu lagi, katanya. Tapi mereka senang. Senang, saudara. Dan sejak saat itu orang tua saya mulai percaya sama saya. Akhirnya adik saya dititipkanlah, tetangga-tetangga saya mulai dititipkanlah. Orang-orang kalau sudah punya masalah disuruh nelpon saya lah. Lihat. Bayangkan kalau kita punya pola hidup seperti ini. Kira-kira banyak enggak orang percaya sama Yesus, saudara? Hah? Banyak enggak orang menjadi tertarik melihat Yesus? Dan sejak saat itu, saudara, setiap ada masalah keluarga selalu minta pertimbangan-pertimbangan kami. Dulu orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan. Nggak setuju. Cukup menentang, saudara, cukup menentang. Tapi ketika mereka melihat gaya hidup kami, mereka tinggal di rumah kami sempat. Oh ternyata begini ya menjadi. Orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan bukan karena mereka anti pendeta, bukan. Tapi mereka nggak suka saya masuk gereja karismatik, saudara. Karena papa saya itu majelis HKBP, saudara, seperti GKJW. Waduh itu menjadi momok bagi mereka, saudara. Nggak suka mereka, saudara ya. Ternyata begitu mereka lihat kehidupan kita, saudara. Mereka lihat kita nampung-nampung orang yang kita tidak kenal, kita sekolahkan. Kok bisa kamu dari mana semuanya, dia bilang. Dari situ mereka mulai percaya, oh iya ya, ternyata Tuhan itu begitu luar biasa mengubah kita dan memelihara kita. Saudara, mari coba kita renungkan sejenak. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Apa target kita menjadi orang Kristen? Apakah cuma sekedar supaya saya sembuh?
Apakah sekedar cuman bagaimana supaya saya diberkati secara materi? Apakah cuman sekedar supaya hidup saya lebih baik dari sebelumnya? Seandainya Tuhan tidak tolong kita, seandainya Tuhan tidak sembuhkan kita, masihkah kita mengasihi Tuhan? Ketika saya mengerti tentang hal ini, saudara, konsen saya itu bukan bagaimana banyaknya jemaat, saudara. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya khotbah di Jombang, saya kebetulan pendetanya itu sudah umur 67 tahun, saudara. Pas saya makan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk memberitahu sesuatu sama dia. Karena beliau sudah cukup senior, sementara gerejanya mewah, saudara. Gerejanya itu harganya 7 miliar, saudara. 7 miliar. Dan itu dibangun dengan uangnya sendiri, karena dia seorang pengusaha apotik, saudara. Anaknya 3 di Amerika, 2 anaknya PhD, kerja di perusahaan-perusahaan top, saudara. Sehingga dia pikir dengan tanpa jemaat pun dia bisa bangun gereja. Dia selesai membangun gereja seharga 7 miliar, saudara. Saya bilang gini sama dia, Pak. Dan saat itu setelah dia bangun gereja ini, saudara, banyak jemaat yang keluar. Mungkin ada konflik ya, karena jemaat ada yang merasa bukan miliknya gereja ini, cuma milik satu orang. Mulai banyak yang keluar, saudara ya. Bayangkan 7 miliar, ada 5 lantai atau 4 lantai itu, saudara ya. Gereja satu-satunya di Jombang yang pakai lift, saudara. Hebat gak? Kota kecil, saudara. Pakai lift, saudara. Keren, saudara. Ibadahnya di lantai 3, saudara. Saya bilang gini, Pak, ada 2 jadi nasihat saya bilang. Bapak sudah 68 tahun, bukan 67, 68. Baru ulang tahun ke 68. Bapak kalau nggak siapkan regenerasi, gedung 7 miliar ini akan menjadi museum, saya bilang. Kalau dari sekarang nggak Bapak siapkan. Yang kedua, saya bilang. Yang kedua. Gereja itu sekolah, saya bilang. Gereja itu sekolah. Dan yang bayar muridnya siapa? Jemaat. Jemaat. Yang bayari sekolahnya siapa, saudara? Tuhan. Tuhan itu Bapa, anaknya jemaat. Tuhan bayari pendeta dengan apa memelihara hidup pendeta? Supaya anaknya sekolah. Kita aja kalau ingin memasukkan anak kita ke sekolah dengan biaya yang mahal. Kita punya target buat anak kita. Betul? Punya target. Semua kita. Semakin mahal biaya yang kita keluarkan, semakin ada targetnya. Makanya sekolah-sekolah kalau mahal dia, saudara, itu lebih disiplin. Waduh, rasanya lebih kerang, saudara. Lebih tegas. Karena apa? Karena orang tua punya target buat anak ini. Saya bilang sama Bapak itu. Jemaat ini dibayar Tuhan dengan darahnya Yesus. Dititipkan di gereja ini, disekolahkan. Bapak punya target enggak buat jemaat ini? Kira-kira nanti kalau mereka lulus, ini nanti jadi apa? Inilah yang saya pikirkan selama ini, kenapa saya begitu kerasnya, saudara, di dalam kebenaran. Setiap hari saya harus kirimin saudara firman. Setiap hari saya harus doakan saudara, setiap jam 4 pagi. Karena Tuhan punya harapan, ketika kita keluar dari gereja ini, bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, natur kita itu diubah dari natur dosa kepada natur ilahi. Kenapa saya kadang begitu keras kepada jemaat? Karena saya tahu suatu saat Tuhan akan tuntut saya. Saya sudah titipkan si A ke gerejamu. Apa yang kamu didik bagi dia? Apa yang kamu kasih ke dia? Bagaimana engkau mendidik dia? Kalau kadang jemaat enggak terima dengan cara mendidik. Karena saya sedang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saya mempertanggungjawabkan. Buat apa saya punya jemaat 1000? Tapi 1000 mereka enggak tahu kenapa mereka harus diselamatkan. Satu-satu akan tanya sama saya kasih kamu jemaat 1000.
Ini yang punya karakter Kristus cuma 20. Yang sisanya kamu cuma makan perpuluhannya. Apa enggak disikat sama Tuhan saya? Kenapa saya ngotot ngirimin saudara firman? Kenapa saya ngotot ngajak ibadah harian? Kenapa saya ngotot siapkan program-program? Tujuannya cuma satu. Supaya membawa kita mengalami perubahan dari natur dosa kepada natur ilahi. Karena itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu, mari kita gumulkan ini. Apa target kita mengikut Tuhan? Saya tidak iri dengan gereja yang besar, tidak. Anugerah Tuhan bagi gembalanya dikasih kemampuan untuk menggembalakan. Itu anugerah, kita bersyukur. Kita bersyukur buat mereka yang punya kemampuan. Mungkin Tuhan anggap saya belum punya kemampuan. Orang punya jemaat segini aja udah pasang ring, saudara. Kebayang kalau 1000, saudara, yang modelnya sama seperti ini, saudara. Saudara, mari. Pertanyaan penting, saudara. Oke, target utama Tuhan adalah supaya kita mengalami perubahan natur. Makanya 2 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini menarik, saudara. Siapa yang ada, siapa di sini yang merasa dalam Kristus? Halo? Dalam Kristus? Merasa ya? Merasa. Apa buktinya? Kalau kita betul-betul dalam Kristus. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Siapa di sini ciptaan baru? Halo? Tadi merasa di dalam? Sudah baru belum? Kalau pingin tahu kita baru atau tidak, tanya pasanganmu. Saya sudah baru atau belum? Kalau dia bilang, podo wae. Belum. Anak-anak yang merasa dalam Kristus tanya orang tuanya, sudah baru belum? Kalau orang tuanya bilang, ya mendekati sih, ya udah, lanjutkan. Bukan kita merasa, tapi orang bisa lihat dan orang bisa rasakan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya. Yang baru sudah datang. Apa yang lama, apa yang baru? Menarik. 1 Korintus 2 ayat 9, ini banyak disalah arti orang, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Biasanya kalau orang berbicara apa, saudara? Berkat. Betul? Apalagi? Mujizat. Saya mau tanya, berkat pernah dilihat mata enggak? Halo? Berkat, mujizat pernah didengar telinga enggak? Berkat, mujizat tidak pernah timbul dalam hati manusia, pernah timbul enggak? Berarti ini bukan berbicara berkat, bukan berbicara mujizat. Yang pertama dikatakan tadi, yang baru. Adakah yang baru di dunia ini? Mujizat baru? Berkat baru? Jadi ketika kita di dalam Kristus ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Dan yang baru itu tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati. Dulu saya menganggap ini mujizat, saudara. Dulu saya menganggap ini berkat jasmani. Sebutkan sesuatu yang baru. Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia kecuali hanya Tuhan yang mengerjakannya. Sebutkan apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia.
yang disediakan Tuhan. Berkat jasmani, berhenti melakukan kejahatan, kesembuhan, menjadi pintar, rumah tangga harmonis, dan lain-lain. Semua ini bisa dilakukan oleh manusia sekalipun tanpa Tuhan. Semua pernah dilihat, pernah didengar, pernah timbul dalam hati. Apa ya Tuhan, saya bilang. Kalau ini betul-betul menjadi bagian saya, apa itu? Apa? Yang baru itu apa? Ternyata saudara, yang baru itu satu-satunya yang baru. Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Di mana hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya adalah perubahan natur. Dari natur dosa kepada natur ilahi. Natur ilahi adalah segambar dan serupa dengan Allah. Serupa dengan Yesus, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan Yesus. Itu harusnya yang menjadi tujuan kita. Bukan bagaimana berkat. Tidak salah. Karena Tuhan pun mau kita mengalami berkat itu. Tuhan mau kita mengalami mujizat. Tetapi itu bukan tujuan. Itu hanyalah tanda untuk kita bisa melihat apa yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kita. Yaitu perubahan natur. Makanya sejak saya mengerti ini saudara, beberapa tahun yang lalu. Doa saya tidak lagi bagaimana supaya saya punya ini, supaya saya punya itu, supaya saya bisa ini, bisa itu, enggak. Tuhan, biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak saya. Mampukan saya melihat segala sesuatu seperti Yesus melihatnya. Mampukan saya meresponi segala sesuatu seperti Yesus meresponi. Karena itulah yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau sudah sampai di level ini saudara, waduh, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan takut lagi menghadapi masalah. Saudara tidak khawatir lagi tentang kebutuhan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Perubahan natur. Ini yang gak bisa dikerjakan manusia. Kesembuhan dokter bisa kerjakan saudara. Bisa. Buktinya apa? Orang-orang ateis banyak yang sembuh. Kekayaan orang-orang tidak percaya Tuhan pun bisa kaya. Kepintaran orang-orang tidak percaya Tuhan pun bisa pintar. Tapi ini gak bisa. Kebaikan bisa. Orang-orang Buddha itu baiknya luar biasa saudara. Orang Buddha itu baiknya luar biasa saudara. Bukan kalah kalau secara kebaikan dengan kita. Tetapi natur. Natur itu apa saudara? Alami ya, alami kita. Jadi gini, manusia itu kan sudah ada natur dosa. Natur dosa itu kecenderungannya untuk melakukan dosa. Itu natur dosa. Kecenderungannya untuk melakukan dosa. Sekalipun gak diajari, sekalipun gak dipaksa, dia melakukan dosa. Itu natur dosa. Itu akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu masuk dalam hidup kita. Oke? Dosanya sudah Tuhan ampuni. Perbuatan dosanya Tuhan sudah ampuni di atas kayu salib. Tuhan katakan it is finished. Selesai. Perbuatan dosanya. Tetapi naturnya belum. Natur itu tanggung jawab kita saudara. Makanya perlu dimuridkan. Perlu sangkal diri pikul salib. Yang dulunya kita punya kecenderungan ingin melakukan dosa. Ketika Tuhan kerjakan itu dan kita mau meresponinya. Kecenderungan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Taat kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Orang-orang seperti inilah nanti yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara bayangkan kalau saudara masih punya natur dosa. Saudara dibawa ke sorga. Contohnya, natur dosanya kleptomania. Tahu kleptomania? Suka nyolong. Itu klepto.
Saudara mati, punya natur dosa itu dibawa ke sorga. Nanti sorga itu penuh dengan emas, saudara. Lantainya Alkitab katakan emas. Colong nanti saudara emas yang ada di sorga, saudara. Karena naturnya belum beres. Natur kita masih gampang iri hati, kepahitan. Saudara coba bayangkan, natur kepahitan masih menguasai hidupmu. Tahu-taunya engkau kepahitan sama pendeta kah? Sama temanmu kah? Nanti di sorga ketemu saudara. Dengan orang yang engkau kepahitan saudara. Akhirnya lu bilang, daripada saya kumpul sama dia, mending saya di neraka. Tuhan bilang, daripada kau nanti dari sorga pindah ke neraka, dari sekarang gak usah dimasukkan ke sorga. Natur itu kita harus bereskan. Perubahan menjadi natur ilahi itu seperti ini, saudara. Perhatikan ya. Perubahan dari natur dosa kepada natur ilahi itu seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Makanya di dalam Roma 12 itu saudara, kata bertobat dipakai kata metanoia. Metanoia, metamorfosa. Sama seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu. Saudara, lihat. Kita, natur dosa kita itu ada di telur, saudara. Natur dosa kita itu ada di telur. Dari telur itu melahirkan ulat. Ulat, saudara. Makanya tindakan-tindakan kita itu menjijikkan. Ulat itu kan menjijikkan, betul nggak, saudara? Dan menakutkan ulat itu, saudara. Ada di sini yang ketika lihat ulat, ulat lucunya. Ada, saudara? Gila nih, betul. Begitulah hidup kita yang hidup di dalam natur dosa. Naturnya itu telur, tindakan-tindakan kita itu seperti ulat. Untuk kita bisa masuk ke dalam kupu-kupu menjadi natur ilahi, kita harus dibawa ke dalam cangkang kepompong. Tersembunyi, saudara. Saudara tahu, di dalam kepompong itu enggak mudah. Kepompong itu penentu dia jadi bangkai atau dia bisa jadi kupu-kupu yang indah. Kekristenan itu engkau sedang dimasukkan seperti ulat masuk ke dalam kepompong. Dan saya mau tanya, di dalam kepompong ini, ulat itu bisa buat apa-apa ya? Gak bisa apa-apa. Dia pasrah bongkoan. Dia izinkan Tuhan memproses hidup dia. Dia izinkan Tuhan membentuk dia. Sampai satu titik. Ketika dia sudah mau jadi kupu-kupu. Dia harus berjuang keluar dari cangkang kepompong itu, saudara. Harus berjuang. Tidak boleh dibantu. Ada sebuah cerita. Suatu saat seorang anak ketemu dengan kepompong, saudara. Dan di dalam kepompong itu dia lihat bayi kupu-kupu ini sedang berjuang mau keluar dari kepompong itu. Apa yang dilakukan anak ini, saudara? Dia coba gunting itu cangkang kepompong, saudara. Kasihan dia. Bisa nggak keluar kupu-kupunya? Bisa. Tapi apa yang terjadi pada kupu-kupu ini? Kupu-kupu ini nggak bisa terbang, saudara. Nggak bisa terbang. Kenapa? Ternyata ketika kupu-kupu yang di dalam kepompong ini, yang di dalam carang apanya ini, bungkusnya itu, ketika dia sedang berjuang untuk keluar dari situ, itu sebuah proses di mana ada sebuah zat keluar dari tubuhnya yang akan membuat sayapnya itu kuat. Proses perjuangan untuk keluar itu membuat zat itu keluar, menguatkan otot-otot sayapnya. Sehingga ketika dia keluar dari cangkangnya itu, dia bisa terbang. Ada kalanya Tuhan bawa engkau ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan kepompong. Di mana engkau tidak berdaya.
di mana orang tidak ada yang mau menolong engkau, di mana seolah-olah Tuhan tinggalkan engkau, di mana orang tidak peduli dalam hidupmu, engkau harus berjuang bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berjuang bersama dengan Tuhan, saat itulah Tuhan sedang menguatkan otot-otot imanmu. Ketika engkau keluar dari situ, engkau bisa terbang menjadi kupu-kupu yang indah dan dinikmati banyak orang. Hampir semua ibu-ibu kalau lihat kupu-kupu senang, betul? Indah sekali. Saya pernah lihat di museum Jatim Park itu kupu-kupu, saudara, ada ratusan atau ribuan jenisnya, saudara, dan indah, saudara. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Itulah perubahan natur itu. Dari yang menjijikkan menjadi sesuatu yang indah. Dan kepompong ini menjadi pertaruhan. Ada nggak banyak kupu-kupu mati di dalam itu, saudara? Menjadi kepompong busuk. Banyak. Banyak orang Kristen akan mati dalam pertarungan ini, saudara. Imannya mati. Karena apa? Dia ingin cari jalan pintas. Dia pingin cari jalan pintas. Dia nggak bisa apa-apa. Makanya banyak orang Kristen, saudara, sudah puluhan tahun jadi Kristen. Dia tetap menjadi bayi rohani. Nggak bisa terbang, hanya minta dilayani, minta dilayani, minta dilayani. Karena apa? Ketika dia punya masalah, dia suka cari jalan pintas. Jadi kalau ada masalah, jangan cepat-cepat minta pertolongan. Jangan cepat-cepat cari jalan pintas. Izinkan Tuhan berproses lewat hidup kita. Sampai otot-otot iman kita itu kuat. Amin. Halo, saudara masih bersama dengan saya? Halo, kok tegang sekali? Saya jadi takut, saudara. Saudara, kalau saudara mengerti tentang hal ini, saudara tidak akan mudah menyalahkan Tuhan. Saudara tidak akan mudah menyerah. Tidak. Saudara justru akan berpikir gini, berarti saya akan siap jadi kupu-kupu, berarti saya akan siap terbang, berarti otot-otot iman saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Wah, itu dahsyat, saudara. Itu natur, saudara. Dari ulat yang menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Makanya kata bertobat itu pakai kata metanoia, metamorfosa. Jadi kalau kita belum mengalami ini, sesungguhnya kita belum bertobat. Beragama Kristen iya. Langkah-langkah mengalami perubahan natur. Pertama, menerima anugerah yang Tuhan sediakan dalam Yesus Kristus. Saudara tidak akan pernah mengalami perubahan natur kalau engkau tidak di dalam Kristus. Tidak bisa. Hanya di dalam Kristus, karena hanya Kristus yang bisa mengerjakan itu. Semua agama bisa membuat kita baik, tapi perubahan natur tidak, saudara. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hanya di dalam Kristus kita bisa menjadi ciptaan baru. Menjadi pertanyaannya, sudahkah kita di dalam Kristus? Sudahkah kita di dalam Kristus? Apa artinya di dalam Kristus, saudara? Ketika kita di dalam Kristus itu artinya Kristus itu menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia yang berdaulat, dia yang mengatur hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita. Sama seperti selama saudara di dalam ruangan ini, saudara. Saudara tidak boleh buat aturan sendiri. Betul? Semua kita yang ada di dalam ruangan ini saat ini harus tunduk dengan peraturan manajemen Barata. Karena kita ada di dalam ruangan Barata. Tunduk. Kalau kita buat aturan sendiri, kita bisa diusir. Kalau kita ngotot, kita bisa laporkan ke polisi. Itu di dalam sini. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita bilang kita di dalam Kristus, artinya apa? Saya tidak punya hak lagi atas hidup saya. Kristus yang berdaulat, Kristus yang membuat aturan dalam hidup saya. Baru kita bisa melihat proses itu, saudara. Selama kita masih punya keinginan sendiri, kita punya kehendak sendiri, kita punya peraturan sendiri, kita tidak akan pernah menjadi kupu-kupu itu, saudara. Kita akan mati di dalam cangkang itu dan menjadi kepompong busuk dan tidak pernah menjadi kupu-kupu. Kenapa banyak orang Kristen
Sampai matinya pun hidupnya nggak pernah berubah. Naturnya tetap natur dosa. Karena hidup sakarape dewe, saudara. Wow. Hidup sesuka hatinya. Tidak mau tunduk kepada Kristus. Yang kedua, hidup untuk Kristus. Sudah di dalam Kristus, hidup kita untuk Kristus. 2 Korintus 15 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 15b dikatakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, perhatikan ini. Prinsip penebusan. Saya akan sering ingatkan ini, saudara. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, saudara. Sudah ditebus oleh Tuhan. Dengan nyawanya, nanti kita akan rayakan lewat perjamuan kudus. Kita akan ingat lewat perjamuan kudus. Ketika kita sudah dibeli oleh Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita. Semua yang ada dalam diri kita, waktu kita, potensi kita, talenta kita, semua milik Kristus. Semua milik Kristus. Karena Dia sudah beli. Ketika kita merasa bahwa diri kita ini milik kita, itu perampokan yang tidak sah. Kalau saya beli sebuah handphone dari toko, tentu handphone ini menjadi milik saya. Dan saya boleh lakukan apa saja ke handphone ini. Mau saya jual boleh, saya kasih orang boleh, saya buang boleh. Tentu kalau saya beli sebuah handphone, biasanya karena handphone ini saya pakai untuk kepentingan saya. Betul? Untuk kepentingan saya. Sama dengan kita. Ketika Yesus beli kita, Dia tebus dengan nyawanya. Bukan supaya kita sekedar bisa menikmati Tuhan, tetapi supaya Tuhan bisa menikmati hidup kita. Hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Kalau handphone saya beli, dan handphone ini bermanfaat bagi saya. Saya punya handphone sudah hampir 10 tahun. Sampai sekarang saya belum ganti handphone itu, saudara. Karena apa? Lewat handphone ini saya bisa kirim renungan ke 1000-an orang setiap hari. Setiap hari. 1000-an orang. Saya pertahankan. Pernah handphone ini rusak, saya perbaiki. Selama masih bisa diperbaiki, saya perbaiki. Casingnya rusak, saya ganti. Pulsanya habis, saya isi. Selama dia bisa berfungsi, saya pertahankan, saya cintai handphone ini, saya jaga handphone ini. Bahkan layarnya itu sudah retak, saudara. Tetap saya jaga. Karena masih bermanfaat. Kalau satu saat handphone ini sudah tidak bermanfaat, diapain? Diapain, saudara? Dibuang. Yesus sudah tebus hidup kita. Pertanyaannya, bermanfaat atau tidak? Untuk kepentingan surga. Saudara ingat, yang punya 1 talenta, yang dia kubur talentanya, Tuhan bilang, hai hambaku yang jahat dan malas. Buanglah hamba yang tidak berguna ini. Kepada yang 1 talenta Tuhan katakan, buanglah hamba yang tidak berguna ini. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika Tuhan berbicara talenta. Saudara jangan main-main dengan hal ini. Kita senang-senang kita bilang, oh saya diberkati Tuhan, saya lihat mujizat Tuhan, saya dipakai Tuhan. Pertanyaannya kita bermanfaat nggak bagi kerajaan surga? Makanya kan suatu saat Tuhan bilang gini, ada orang yang datang sama Tuhan bilang, Tuhan bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu? Tuhan bilang, hai engkau hambaku yang jahat. Pembuat kejahatan. Karena mereka lakukan bukan untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka bukan membawa orang kepada Tuhan, mereka membawa orang kepada diri mereka sendiri. Hamba Tuhan juga hati-hati.
Kalau jemaat lebih terpesona kepada pendetanya daripada kepada Tuhannya, cilaka pendetanya. Kalau sampai jemaat lebih kagum sama pendetanya daripada kagum sama Tuhan, cilaka pendetanya. Pendeta harus membawa jemaat kagum sama Tuhan. Harus hormat sama Tuhan, tunduk sama Tuhan, bukan kepada pendetanya. Coba lihat kiri kanan, mau katakan, bro, kamu itu milik Kristus, bilang. Untuk kepentingan Kristus, bilang. Saudara, mari kita renungkan ini, yang terakhir. Untuk bisa hidup untuk Kristus hanya bisa terjadi ketika kita mati untuk diri kita. Saudara tidak akan pernah bisa hidup untuk Kristus kalau kita masih punya kehendak, saudara. Matius 10 ayat 38 sampai 39 dibilang gini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh nyawanya. Jadi Tuhan kasih standar ini. Kalau kita mempertahankan nyawa, kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita rela kehilangan nyawa karena Tuhan, kita akan memperolehnya. Arti nyawa di sini saudara ada dua, saudara. Nyawa yaitu nyawa kita ya, apa namanya itu jiwa roh kita, itu nyawa. Tapi yang kedua, arti dari kata ini diambil dari kata pesuke, saudara. Pesuke. Pesuke itu artinya life kalau dalam bahasa King James Version-nya. Nyawa itu sebenarnya menunjukkan kepada berbagai kesenangan yang digerakkan seseorang menjalani hidup. Jadi gini, kalau kita mau mendapatkan nyawa kita, kalau kita harus rela kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa artinya kehilangan kesenangan. Kehilangan kesenangan-kesenangan kita. Makanya seringkali kesenangan kita itu diambil oleh Tuhan, saudara. Abraham kesenangannya di anaknya diambil. Yusuf kesenangannya di rumah papanya, dimanja papanya, diambil sama Tuhan. Kita harus rela kehilangan itu. Kehilangan nyawa. Baru kita bisa menjadi milik Kristus, saudara. Yang ketiga, jadikan firman Tuhan satu-satunya standar dalam nilai dan tindakan kita, saudara. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi satu-satunya standar dalam kehidupan kita. Di dalam menilai segala sesuatu, di dalam memutuskan segala sesuatu, di dalam bertindak. Baru kita bisa menjadi milik Kristus, saudara. Ya, baru kita bisa mengalami perubahan natur itu. Jadikan Kristus satu-satunya standar atau firman Tuhan satu-satunya standar. 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Seringkali kita menilai sesuatu dari standar manusia, saudara. Oh, dia nggak apa-apa kok, harusnya saya nggak apa-apa. Bohong dikit-dikit kan nggak apa-apa, manusiawi. Itu standar manusia. Oh, kalau menikah harus tanggal sekian dengan tanggal sekian, itu standar manusia. Satu-satunya standar kita itu harus kebenaran firman, saudara. Harus kebenaran firman Tuhan. Baru kita bisa mengalami perubahan natur. Makanya saya, saudara, begitu bertobat, saudara. Yang dulunya saya suka baca-baca buku, saya mulai fokus baca Alkitab, saudara. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang mengontrol hidup kita, saudara. Baru kita bisa mengalami perubahan natur, saudara. Akibatnya apa? Ini yang terakhir. Kalau kita sudah mengalami perubahan natur, ini dampaknya. Dan saya percaya setiap kita suka dengan ini, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 15 ayat 7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Kita suka memotong ayat ini dan kita bilang, Tuhan, firman-Mu katakan minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang celakanya, Tuhan, aku minta istri 2. Celaka itu, saudara. Katanya apa yang kamu kehendaki? Dia lupa ayat di atas. Dikatakan apa?
Jikalau kamu tinggal dalam aku. Artinya apa? Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang memimpin. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang berdaulat. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita punya standar satu-satunya firman Tuhan. Kita nggak pakai standar ganda. Kita nggak pakai standar dunia. Kita nggak pakai standar siapapun. Kita hanya pakai standar firman Tuhan. Ketika ini terjadi saudara. Alkitab kasih garansi. Minta apa saja. Tentu kalau saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam diri saudara. Saudara tidak akan berani meminta sesuatu yang melukai hati Tuhan. Tidak berani meminta sesuatu yang Tuhan tidak sediakan bagi kita. Tidak berani meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Kekristenan itu perjalanan hidup saudara. Christianity is not religion. Christianity is the way of life. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Jalan hidup artinya apa? Mengikuti jalan yang Yesus lalui, yang Yesus sediakan, dan berjalan bersama dengan Yesus. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, maka natur kita pun berubah. Natur kita berubah, selera kita berubah, cara pandang kita berubah. Cara pandang kita. Tahun ini 15 tahun saya menikah dengan istri saya. Selama 15 tahun saya berjalan bersama dia. Ada banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Termasuk perubahan berat badan. Karena semakin bahagia. Ada banyak yang berubah, cara pandang saya berubah. Selera-selera saya berubah. Begitu juga dengan istri saya. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, pasti berubah. Naturnya berubah, seleranya berubah. Keinginan-keinginannya berubah. Dan kalau itu sudah berubah saudara, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak pelihara. Saya berjalan bersama dengan istri saya 15 tahun. Apapun kebutuhan istri saya, bahkan keinginannya, selama keinginannya itu saya sanggup lakukan, saya pasti lakukan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak pelihara kebutuhan kita. Bahkan keinginan-keinginan kita. Kalau Tuhan anggap itu keinginan itu tidak melukai hati Tuhan, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak merusak hidup kita, Tuhan pun akan kasih saudara. Gak usah ngotot. Gak usah ngotot, Tuhan kasih. Kenapa Tuhan gak kasih? Tuhan berjalan ke utara, engkau ke selatan. Engkau gak ngerti apa maunya Tuhan. Engkau gak ngerti apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Mari, God centered. Fokus kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Fokus pada perubahan natur. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Allah itu kudus. Gak mungkin dia mau berjalan kepada orang-orang yang bermain-main dengan dosa. Gak mungkin. Gak mungkin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Ku mau sepertimu Yesus. Kan selalu dalam segenap jalanku memuliakan aku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Bentuk kami Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan. Ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus.
Tuhan peduli atas hidup kita. Dia tahu segala kebutuhanmu, dia tahu segala pergumulanmu, dia ingin menolong kita. Dia ingin memberkati kita. Cuman Tuhan mau kita satu frekuensi dengan dia. Sepikir, seperasaan, sekehendak. Supaya apa? Ketika Tuhan tolong kita, kita tidak sombong, kita tidak berbuat dosa, kita tidak melupakan Tuhan. Ketika Tuhan berkati kita, berkat itu membawa kita semakin dipakai Tuhan, bukan membawa kita semakin menyakiti hati Tuhan. Karena lewat berkat itu kita melukai hati Tuhan dengan berbuat dosa. Mari fokus kepada perubahan natur. Saya tahu ini hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Tapi Tuhan tidak akan kerjakan kalau kita tidak punya kerinduan. Tidak. Makanya dia katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Minta hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, alami Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi terpesona dengan apapun selain pribadi Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu yang telah Kau tebus di atas kayu salib. Kami tahu Engkau tebus kami untuk maksud yang mulia. Mempersiapkan kami menjadi warga kerajaan sorga. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Pulihkan kami Tuhan. Buat kami mengerti panggilan Tuhan. Mengerti apa tujuan Tuhan menyelamatkan kami. Jangan biarkan kami ditipu oleh keinginan kami. Ditipu oleh pikiran kami. Ditipu oleh ambisi kami. Tolong kami. Pulihkan umat-Mu. Berkati umat-Mu. Kami percaya Kau sudah sediakan semua yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan. Pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Bapa, terima kasih. Berkati perjamuan ini. Layakkan kami melayani dalam perjamuan. Kuduskan perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Padahkah kisah salibmu, Yesusku, Yesusku berlindung. Guru-guru sekolah minggu boleh dipanggil. Sucikan hatiku. Salib. Salibnya, salibnya teramat mulia.
salibnya, salibnya terhambat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus memberikan seluruh hidupnya, totalitas. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan sebagai manusia pun dia dihina. Bahkan sampai mati. Demi saudara dan saya. Dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Mari kita bersyukur. Mari kita hargai. Mari kita responi. Kita berikan seluruh hidup kita hanya untuk kepentingan Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan sama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dosa kita sudah diampuni Tuhan. Hidup kita sudah ditahirkan Tuhan. Darah Yesus sudah tercurah mengampuni dosa kita. Jangan mau lagi diintimidasi iblis yang berkata engkau orang berdosa, engkau tidak layak. Semua kita layak karena anugerah Tuhan. Kita layak untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena darah Yesus sudah tercurah menyucikan, membatalkan segala kutuk dosa. Jangan berikan lagi hidup kita untuk dosa, menjadi hamba dosa. Tapi layanilah Tuhan, layanilah sesama. Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat salibmu. Salibmu yang memberikan kami hidup. Yang memberikan masa depan kepada kami. Yang memulihkan kami, yang memerdekakan kami dari segala kutuk dosa. Dan kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih, kami bersyukur. Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. kota Tulung Agung. Ku berdoa Tulung Agung, penuh kemuliaan-Mu Tulung Agung, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku.
nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota gunung agung. Tuhan doaku, lupaku, penuh kemuliaan-Mu, gunung agung, lagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu, membawa kota ini di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kota ini, Engkau mati bagi penduduk kota ini Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, curahkan anugerah-Mu, curahkan belas kasihan-Mu atas penduduk kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami anak-anak Tuhan dengan mereka. Beri kami hikmat untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga bagi mereka. Berkati kota ini Tuhan, kami berdoa, kami rindu ada lawatan Tuhan, ada revival, ada renewal di kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini, berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua anggota pegawai negeri sipil Tuhan, semua eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Kami percaya firman-Mu katakan tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Tuhan. Mereka hamba Tuhan yang Tuhan percaya mengelola kota ini. Kami mohon berkati mereka, hikmat bijaksana Tuhan menuntun mereka, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala rancangan orang jahat atas kota ini Tuhan, biar Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Bahkan persiapan pemilu di bangsa ini Tuhan berkati. Engkau yang mengangkat pemimpin bagi bangsa dan kota ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa, pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan, pulihkan Tuhan ekonomi yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, digagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang jadi pengusaha di kota ini, dan biar mereka menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Bapak, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Kami minta sungguh-sungguh perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat ini tanpa terkecuali. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Pulihkan kami, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka masuk dalam rencana-Mu, tuntun mereka, sertai mereka, bahwa hati mereka melekat mengasihi Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Biar kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan. Jagai mereka, jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati mereka semua. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang dimanapun berada sepanjang minggu
minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Percayalah kepada Tuhan. Dengarkanlah Dia, lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat tidak akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan.